Biasa ya. Main-main. Ya, please welcome Vime. Kita sambutnya meriah ya. Halo Ci Vime, apa kabar? Halo Vin. Halo. Aduh, sorry suaranya tadi putus-putus. Halo Cherny. Iya, enggak kok, enggak putus-putus, lancar. Oh, iya, di aku ya berarti ya. Iya, lancar-lancar sih ya. Thank you ya udah mau mengisi di kantor kita. Ini senior MDRT nih. Tahun 2017 udah ke annual meeting nih ya di Amerika ya Ci. Kita masih belum lahir di Prudential. Iya. Ci, hari ini gimana? Tanya jawab ya? Iya, boleh tanya jawab. Thank you loh, udah diundang, dikasih kesempatannya Cherny ya. Thank you ya Vime, hari ini kita sudah siap belajar di U Agency ini. Sudah siap teman-teman semua? Siap, oke. Kasih big applause dong. Aduh, thank you, thank you. Di sana hebat-hebat tuh tadi produksinya udah kelihatan. Ya nggak, kantornya keren, Cherny-nya juga. Wah, luar biasa deh pokoknya. Thank you. Ini kita sudah siap belajar dari Vime. Oke, tanpa berlama-lama lagi, boleh perkenalan Vime mengenai background Vime dan bagaimana Vime bisa join di Prudential. Yuk, silakan. Iya, thank you, thank you. Ini aku sambil ini aja ya, bisa share juga ya? Oh, bisa share. Sudah co-host? Sudah ya? Sudah jadi co-host? Udah belum? Oh ya, udah ya. Ya, udah ya, udah co-host ya, udah. Bisa share? Iya. Ya, perkenalan dulu ya, Ci ya. Kalau nggak kenal, katanya nggak sayang. Ini kita sambil ini aja ya, Ci. Halo, kedengeran ya, Ci ya? Suaranya cukup jelas ya? Jelas, sangat jelas, tenang. Thank you, thank you. Ya, pagi ya teman-teman semua. Waduh, luar biasa ya. Meskipun saya nggak bisa kelihatan nih yang onsite nih. Luar biasa di sini berarti kita masih pakai hybrid ya.
Ya, ya Nah, hybrid. baik yang di Zoom maupun yang onsite. Thank you untuk kesempatannya. Tadi dari sandepan saya kan udah kelihatan ya, background saya adalah accounting ya. Saya anak kedua dari 5 saudara. Terus karena papa saya tuh udah meninggal waktu usia 4 tahun. Nah sebenarnya tuh apa ya, saya sempat tinggal di daerah Pematang Siantar. Jadi waktu itu dititipin nih teman-teman. Ada nggak yang dari sini nih orang Siantar juga gitu? Nggak ada ya, saya doang ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, singkat cerita, ya, singkat cerita ya 3 SD udah balik lagi sih ke Jakarta. Jadi mama saya tuh nikah lagi sama adiknya papa, turun ranjang. Kita jadi ada 5 saudara, ya. Nah, singkat cerita, em, saya kuliah sambil bekerja. Karena mau nggak mau, suka nggak suka ya banting setir lah ya. Meskipun ada eh, mama saya nikah lagi sama adik papa, tapi biar gimana saya merasa pengen cepet-cepet mandiri gitu loh. Yang tadinya harusnya sih cita-cita pengen jadi dokter, tapi mikir kan biaya ya. Terus kayaknya sekolahnya juga panjang, itu gimana gitu ya. Minta tuh nggak enak banget. Nah akhirnya singkat cerita, saya mikir gitu loh, apa ya supaya saya cepet-cepet bisa apa bekerja dan saya bisa melanjutkan kuliah. Akhirnya banting setir ke SMEA loh dulu ya supaya saya bisa bekerja, lulus sambil kuliah nih, teman-teman. Di sini rata-rata pada sudah full time atau masih sambil bekerja? Sambil bekerja. Sambil Ada yang bekerja, ya? sekalian sambil bekerja. Sambil bekerja ya. Ya, berarti sama lah ya, kayak saya waktu dulu ya, sambil bekerja. Tapi luar biasa loh, dengan kita mau bayar harga duluan sambil bekerja, itu hasilnya pasti ada, teman-teman ya. Singkat cerita, pengalaman saya padahal dulu accounting itu kalau mau dibilang 15 tahun. Ya, lama ya. Karena dari kuliah semester 1 sampai lulus S1 itu nggak pernah stop kerja. Tapi ya nggak berani pindah haluan. Accounting. Karena kan kalau pindah haluan berarti kan saya dianggap mulai dari nol. Skill yang kita udah punya nggak diperhitungkan gitu ya. Nah, waktu saya lulus D3, kan saya lanjut tuh langsung S1. Nah, teman-teman. Nah, itu sudah dihargai seperti seorang SPV loh. Nah, itu yang saya bilang, keuntungan kalau kita sudah sambil bekerja, pasti kita sudah ada jam terbang, teman-teman ya. Secara income pun pasti kita beda gitu sama teman-teman yang seusia kita. Nah, tapi yang saya bilang, senyaman-nyamannya bekerja, tadi tetap aja remote controlnya bukan di diri saya. Nah, momentum saya, kenapa saya ada di Prudential, ya, terakhir saya tuh bekerja 10 tahun di perusahaan biji plastik, teman-teman. Ya, nyaman nggak? Nyaman. Saya dapat kendaraan, mobil, ya, baru tinggal pilih. Nah, tapi diikat 4 tahun, Car Ownership Progress namanya. Lahirin anak 2, itu di cover, sampai sesar, semua biaya di cover. Nyaman nggak? Saya merasa nyaman saat itu, ya. Singkat cerita, sebenarnya pertama kali saya mengenal Prudential adalah waktu saya tahun 2004 itu saya ngambil polis. Jadi saya tuh kepengen sendiri mau buka polis. Saya pikir, waduh, saya mesti pengen punya nih perencanaan. Saya bilang sama teman di kantor, ada nggak yang apa namanya? Saya mau buka polis nih buat proteksi dan juga tabungan masa depan saya, mumpung saya lagi bekerja. Nah, ada nggak yang kayak gitu tuh? Nyari, ya bisa aja ada ya teman-teman ya. Nah, saat Ada. itu ada ya, iya saat itu saya begitu pikirannya. Akhirnya tim saya sesama accounting itu ngomong gitu loh, ciciku ada loh di Prudential, aku panggilin ya. Oh ya boleh boleh panggil aja gitu. Nah singkat cerita saya dipresentasiin, saya buka polis teman-teman. Ya, nah buka polis udah itu ya biasa tuh, saya direkrut. Nah, ya strategi kedua direkrut. Tapi momentumnya saat itu, kan saya masih nyaman kerja ya. Saya direkrut itu, saya berpikir hanya untuk nyambi, teman-teman. Ya, oke lah, saya aja mau ambil polis. Pasti teman-teman kantor saya juga mau gitu kan. Orang program bagus begini, ya kan. Ya udah, saya join, tapi mindset saya masih untuk nyambi. Karena waktu itu juga saya kesulitan untuk ikut acara M3 itu hari Senin, ya, di mana
kan harus masuk kantor ya. Kalau ini kan bisa ada malam ya, teman-teman yang bekerja sangat bagus banget ya, ikut sistem, ikutin training-training. Jangan ikutin saya. Waktu saya pertama itu saya agak kesulitan untuk mengikuti acara-acara dan juga masih nyaman gitu. Akhirnya berhasil nggak? Ya enggak sih gitu teman-teman ya kan. Masuk paling orang-orang yang kita deket ya, yang kita kenal ya, termasuk keluarga papa mertua saya juga sempat saya masukin saat itu ya. Kalau suami saya memang sudah masuk sebelumnya gitu ya sama agen yang lain. Nah, singkat cerita waktu itu saya belum sempat akhirnya nggak aktif teman-teman. Nah, momentum yang kedua kenapa saya akhirnya join lagi itu di tahun 2011 ya. Itu ada dua kejadian teman-teman ya. Jadi waktu itu kantor kami mengalami kerugian ya, ada salah pengambilan keputusan manajemen sehingga merugi. Dan kalau perusahaan makin besar pasti hutangnya juga makin besar teman-teman ya. Kita waktu itu masuk 5 hutang BPPN ya, masuk koran ya. Nah, mau dijual prosesnya juga nggak gampang ya. Yang hadapin saya kalau bertemu sama pembeli kan soalnya saya accounting ya, jadi due diligence gitu. Nah, akhirnya saya melihat teman saya satu-satu tuh, ya dari sales, produksi, segala macam itu di PHK-in teman-teman. Bukan PHK, masih ya perampingan dulu ya. Sampai kita orang accounting sih masih dibutuhin. Cuma merasa pekerjaannya kok begini ya, itu saya udah mulai nggak nyaman. Nah, sampai 2009 akhirnya di PHK-in semua dan di-hire lagi 10 orang kunci termasuk saya. Nah, itulah sebenarnya momentum di mana saya berpikir ya. Jadi teman-teman kalau ada satu permasalahan, problem, sebenarnya mungkin di balik itu ada hikmat gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya saya di situ memutuskan resign ya, karena saya pikir bekerja, oh ujungnya bisa aja begini. Kalau saya lanjut lagi atau mencari pekerjaan baru, pasti nanti bisa terjadi hal seperti ini. Nah, saya resign dan istilahnya saya milih di tim saya yang dia single parent eh itu untuk melanjutkan gitu. Nah, kemudian setelah saya resign 2009, 2010, sebelum Imlek saya ingat banget ya bulan Februari. Suami saya ngalamin accident teman-teman. Cukup lama perawatan di mana saya tuh waktu itu bantuin suami bikinin pembukuan apa ya, kan suami itu ada usaha toko teman-teman ya, toko kecil-kecilan di daerah Krekot ya. Nah, akhirnya karena kita sudah nasabah Prudential, itu terbantu klaim dari Prudential teman-teman ya, puji Tuhan ya, Priplos ya buat Prudential. Karena dari pengalaman ini, yang namanya kita usaha dagang ya, kecil-kecilan, sangat bergantung sama modal ya. Kita nggak perlu istilahnya keluar uang pribadi untuk pasang pen, lepas pen, dan selama suami saya perawatan dan sebagainya itu di cover saat itu teman-teman. Nah, sehingga saya pertama kali jatuh cinta sama produknya dari pengalaman pribadi teman-teman. Dan momentum kedua di 2010 itu adalah waktu papa mertua saya itu kan sempat masuk ya. Jadi lebih kurang baru 3 tahun kalau nggak salah dari waktu itu saya ngambilin. Itu cuma jatuh di kamar mandi teman-teman ya, langsung almarhum. Dan saat itu memang cuma bisa kita ambilinnya cuma life insurance. Kan kesehatan waktu itu mentok di usia 60 teman-teman. Nah, sehingga pengalaman klaim kedua nih, akhirnya kita terbantu dari Prudential. Nah, karena yang membantu klaim saat itu adalah leader saya, ya walaupun saya nggak aktif, ya beliau servicing, bantu, dan disitulah akhirnya momentumnya juga ya, ada keluarga yang jauh yang nggak pernah saya ini juga ya, pas tahu si papi itu ada polis, itu menanyakan gitu loh, apakah saya tuh masih di aktif nggak di Prudential, mereka mau ambil polis. Nah, saat itu sih saya mau kasih ke leader saya, teman-teman. Karena kan saya merasa saya udah nggak aktif, tolong dibantu aja, ini ada sekeluarga mau masuk. Nah, singkat cerita, pertemuan dengan leader saya itu akhirnya saya ditanyakan kembali, mungkin ini momentum buat kamu
untuk kamu bisa kembali menjalankan gitu. Dimana kan memang ya, saya juga berdoa saat itu, saya mau mencari usaha yang remote control diri saya sendiri gitu. Jadi sambil saya bawa dalam doa, saya bantu suami sambil antar jemput anak dan juga pelayanan. Nah dari situ akhirnya saya imanin ya mungkin ini apa ya jawaban doa dari Tuhan ya. Jadi Januari 2011 saya join kembali di Prudential gitu sih. Jernih. Keren ya teman-teman ya, big applause dong teman-teman yang sharingnya ya, bahwa segala sesuatu tuh pasti terjadi karena Tuhan punya rencana, benar nggak Bime? Ya. Ada satu yang kebetulan ya. Ya. Oke, terus teman-teman mungkin di sini ada yang mau menanyakan? Ci, mau tanya ya, waktu itu gimana Ci Vime ini bisa lihat bisnis pro itu kok untuk jangka panjang gitu loh? Saat itu ya. Iya. Ya. Sampai akhirnya mau klik banget gitu loh, Ci. Oke. Ya. Jadi memang awalnya kan dari belief ya lewat produk. Nah, akhirnya saya tuh dengan mindset yang baru ya, tentunya saya sudah berdoa ya, kalau memang ini jawaban doa Tuhan ya saya mau kosongin gelas. Kan dulu background saya accounting. Terus saya juga dulu nggak berhasil tuh karena sayanya. Saya lihat orang-orang tuh berhasil. Nah, akhirnya saya tuh benar-benar menjalankan ikutin sistem ya, follow leader, disuruh apa saya ikutin ya, memang masih belum nih. Nah, akhirnya kan tadi dilihat tuh, saya masih agent, tapi saya udah ikut RFP, semua yang berbayar loh teman-teman ya. Saya masuk kelas mentoring Bu Janet ya. Jadi ikut gitu. Nah, secara closingan saat itu memang masih hujan ya, ibaratnya rintik-rintik. Padahal saya istilahnya udah terbiasa kerja ya, kita kan kerja tuh ya awal-awal pasti penyesuaian lah ya, bingung kita yang tadinya cuma di kantor ya, tapi terus aduh gimana di sini ya, kan kita mesti ketemu orang. Saat itu kan dulu mah belum ada Zoom-Zoom gini ya, jadi menurut saya kalau di rumah itu kan berarti nggak kerja nih, kayaknya gua ada yang salah gitu ya. Nah akhirnya yang membuat saya klik bener sih sebenarnya setelah apa ya, setahun itu sampai jungkir balik itu akhirnya kan saya promosi ya teman-teman UM, biar gimana tuh promosi ya. Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang baru tertatih-tatih kayak saya, tetapi yang penting kita fokusnya sama proses teman-teman ya. Setiap hari kan kita suruh ketemu orang, presentasi bawa data gitu kan. Nah dari data dulu kebingungan, aduh kalau udah banyak di luar kapan ngerjain adminnya, kayak gitu-gitulah gitu. Nanti kita bisa dapat sendiri sih pola kerja kita seperti apa ya, sambil konseling terus sama leader. Nah, tapi pengalaman saya itu Januari pertengahan itu memang hujan rintik-rintik, tapi apa yang kita tabur ya memang di bisnis ini kita ketemu orang bisa aja pas momennya tepat dia langsung closing, tapi menurut saya jadi nggak ada ini ya. Jadi maksudnya bisnis ini tuh bukan penolakan tapi penundaan, intinya gitu. Karena ada aja yang 6 bulan kemudian ya. Nah, jadi setelah bulan apa ya? Saat itu mulai berberan tuh. Itu mulai hujan closing juga sih teman-teman ya. Nah, waktu saya promosi UM itu yang membuat saya lebih believe sih, Vin. Jadi kan income saya waktu kerja itu 10 tahun udah bisa saya tarik di 1 tahun pertama. Karena selain saya promosi ya, tadinya saya bikin goals kan untuk mencapai Star Club ya, minimal mau jalan-jalan ke luar negeri. Waktu itu kemana ya? Pertama kali Barcelona ya kalau nggak salah. Barcelona kan? Sebelumnya lagi Barcelona karena saya berangkat. Nah itu saya kepleset, saya masih dapat yang waktu itu ke Ruki Malaysia, istilahnya masih Asia. Nah jadi promosinya nggak benar-benar standar, tapi masih ada. Nah itu sudah mencapai income saya 10 tahun bekerja. Nah di situ saya kaget gitu loh. Nah di situ pasti saya lebih believe untuk mengerjakannya, untuk naik ke waktu zaman dulu kan masih UM, SUM lebih panjang sampai ke AM. Thank you, Ci. Ci nanya lagi ya. Ci Vime kan di Prudential kan dulu kan awalnya kan backgroundnya kan pegawai.
Nah, awal-awal waktu harus ketemu orang itu yang ditemui itu siapa? Terus kayak rutinitas kerjanya sehari-hari itu gimana, ketemu orangnya dari mana, terus yang dilakuin itu bawa data tuh data apa, boleh di-share nggak sih Ci, kayak agenda kerjanya, pola kerjanya kayak apa. Terus kan masih ada anak juga kan ya, nah itu Iya, gimana sih waktunya antara kerjaan di Prudential kan harus 5-3-3 itu kan ya kalau dari Bu Janet kan, terus iya, harus ya urus anak, nah itu bagi waktunya gimana sih Ci, tadi boleh sharing dong. iya. Thank you, Vin. Vina udah ikut kan ya, Bu Janet ya? Oh sudah. Ya, benar. Jadi satu ya, 5-3-3 itu benar banget ya. 5, kita bikin janji temu. Jadi saya terbiasa memang pakai agenda. Jadi ada agenda kerja. Sekarang kalau nggak ada agenda nggak bisa lah. Kan kita urusannya banyak ya. Belum kita punya pribadi. Waduh, apalagi udah sekelas CR nih gitu. Pastikan ya, udah pribadi, unit, grup, agensi. Wah, kalau tanpa pencatatan saya rasa gimana gitu kan. Nah, saya pribadi pun waktu dari jadi agent sudah terbiasa dengan agenda ya, karena Bu Janet juga memang kan dia terstruktur gitu. Em, jadi saya biasakan pagi itu anterin anak sekolah. Nah, itu udah rapi pakai baju kerja. Padahal masih bingung gitu mau kemana ya kan? Masih bingung, belum ada pola kerjanya. Tapi ya udah kita rapi dulu. Memang harus ada perubahan dulu dari kitanya teman-teman ya secara penampilan. Sehingga dengan kita rapi yang tadinya nggak mungkin kita nganter anak cuma pakai kaos yang gimana gitu, orang juga ngelihat, lu sekarang rapi ya. Misalnya seperti itu ya. Walaupun saya kan biasanya juga orang kerja gitu ya teman-teman. Nah, saya juga orangnya yang nggak terbiasa tuh, emang dari dulu kerja, jadi nggak terbiasa yang emang ngumpul sama ibu-ibu, nungguin anak, sampai gitu, enggak gitu. Ya, jadi memang drop, paling ya senyum-senyum, ya cuman udah tahu sekarang. Kita kalau sudah di industri ini memang perlu istilahnya lebih menyapa dan kalau bisa tukeran kontak, dapat data. Ya, ya itu memang harus dibiasakan. Awalnya memang kan nggak terpola gitu loh, ngapain gitu kan. Tapi kan sekarang kita udah tahu. Ya, jadi ya yang bisa kita ngobrol-ngobrol, nanya-nanya misalnya anaknya satu ini ya sebentar aja. Udah itu, oh kamu kerja ya. Ya udah kita pergi. Nah, kalau belum ada janji, sebenarnya saya sih dulu pokoknya emang terbiasa sih keluar rumah habis antar anak saya berusaha nggak pulang sih teman-teman gitu. Karena kalau udah pulang urusannya ya itu mager kan. Nah, walaupun emang bukan tipe yang seperti itu ya. Nah, tapi ya cari tempat terus memang kita melakukan janji temu ya. Kalau teman-teman masih bingung mau kemana, ya udah lakukan hari ini untuk melakukan janji temu itu gitu. Karena kalau kita nggak melakukan ya besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Ya. Tapi kalaupun kita udah mungkin yang kalau teman-teman leader yang kita udah punya nasabah, nggak ada janji temu, kita tinggal main aja ke nasabah kita. Ya, atau kita udah leader, udah banyak jaringannya gitu ya, ada tim, ya pokoknya yang kosong ya kita ketemuin aja tim kita gitu loh. Jadi tetap ada agenda ketemu orangnya sih. Gitu, Vin. Ci, boleh share dong kalau cara bikin janji temu gimana kan kalau yang Bu Janet ajarnya kita harus telepon. Nah, zaman Oh, sekarang kan udah nggak telepon kan, Ci kan mau Bu Janet kan takut nanti dimarahi. emang gimana? Janji temunya kan biasa aja ya. Kalau tergantung kan, lu temen. Emang kalau kalau biasa, Vina, kalau temen gimana? Nah, kalau Ada teman sih janji apa? langsung ya. Hmm? Cuman teman kan yang teman deketan habis. Nah, tinggal yang belum ditemu ini mungkin temen yang nggak seberapa kenal. Lah, itu mau bikin janji temu kan kayak aduh kok tiba-tiba ngechat kok ajak ketemu kok aneh, nanti dikira ngapain, nanti dia takut dikira mau diprospek gitu loh Ci. Jadi kayak bingung sendiri. Ya, ada beberapa pola lah ya. Memang kan kalau justru nggak jarang kita kontak, kalau kita nggak mulai kontak, mau mau mulai kapan? Bener nggak? Ya kita kontak aja terus misalnya ya nanya dia masih kerja di sana atau tinggalnya di mana yang kamu tahu informasinya terus ya bilang aja kamu kebetulan ada mau janji orang dekat daerah sana kalau misalnya waktunya available ya kira-kira kamu dalam minggu ini mau hari ini atau hari ini nah kalau nanti dia jadi kalau kamu jadi kita sekalian janjian yuk paling kayak gitu bener nggak?
Iya benar. Terus habis ketemu langsung itu sharing apa sih? Langsung safety net. Fact finding dulu dong. Kan Iya. tetap selling cycle kita. Heeh. Jadi janji temu, terus ya udah kita approaching itu kan nanya keluarga, kerjaan ya, kondisi dia saat ini ya udah fact finding ya sehubungan dengan sebenarnya kita mau mau apa nih, lebih kemana? Apakah mau tentang apa? eh ya apa menanyakan apa segitiga finansialnya dia ya kan? Oh, Nah, atau secara konsep apa yang kamu udah bawa ceritanya nih sepengetahuan kamu ya kita fact finding ke arah sana. Oh, boleh contoh nggak Ci? Fact finding yang smooth, yang nggak kaku kayak mau di prospek itu. Bisa aja Vina udah jago begini. Ada teman-teman yang lain sih di sini belum Ya tahu. Ada teman-teman tergantung yang ya. Kalau misalnya kita tahu dia dia bekerja, misalnya suaminya doang yang bekerja ya, ya kita tanya dong suaminya tuh maksudnya kerja atau usaha. Terus kira-kira kalau dia suaminya usaha ya kan, dia ngerti nggak usaha suaminya. Nah ini kan misalnya arahnya dia udah mau cerita tentang ke proteksi income nih, bener nggak? Nah, ya. kita bertanya dulu. Kalau dia nggak ngerti usaha suaminya gitu kan, ya cerita aja tentang ATM. Ibaratnya kan suaminya itu mesin ATM dong, ya kan? Nah, ATM kan berarti kan istrinya kan tahu beres, tinggal tarik-tarik uang. Nah, kepikir nggak sih kalau mesin ATM itu bisa istilahnya rusak atau gimana? Terus gimana? Gitu. Ya, bikin problem aja. Mm-mm. Terus nanti follow up-nya gimana Ci? Hah? Follow Follow up up-nya? habis bikin problem, terus kan kita kan bikin janji temu buat follow up lanjutan ya. Follow up lanjutan ya follow up aja yang kemarin kita udah cerita itu kalau misalnya dia tertarik mau tahu lebih lanjut kan berarti kan kita minta data dong kita Ya. untuk bikin gambaran ya biasanya misalnya kalau memang istrinya nggak kerja pasti kan suaminya nih yang suka yang bisa ngambil keputusan. Nah kalau begitu ya kita kan tinggal ngomporin istrinya terus gimana bisa janji temu lagi sama suaminya sudah bawa resepnya kita gitu loh proposal Oh, proposal iya untuk iya. follow up lebih lanjut. Ya. Mm-mm. Ci, gimana sih caranya kok bisa konsisten dari tahun berapa tuh udah MDRT terus bahkan sampai COT beberapa kali itu boleh sharing nggak sih Ci? Gimana kok bisa tetap on fire? Ya, nah kalau bicara konsisten, sebenarnya kembali lagi ke dreams kita sih, ya. Sama kita harus punya strong why-nya kita sendiri apa. Jujur kalau dilihat saya tuh bikin visi itu paling nggak per 5 tahun ya dulu. Jadi ini sebenarnya udah masuk 5 tahun ketiga sih ya. 5 tahun pertama saya itu saya nguncinya itu kan tahunnya 5 tahun itu kita AM ya income 100 juta gitu. Nah jadi saya merasa waktu dulu juga belum maksimal karena 5 tahun pertama ya itu breakthrough-nya waktu mau tahun kelima ya, di mana saya mau mencapai AM dengan omset saat itu 2,7 M. Benar nggak Ci Erni? Wow, kalau sekarang AB itu 900 kan ya. Nah, Ya, jadi betul. berapa kali lipat gitu ya dulu ya. Tiga kali lipat. Tiga Nah, kali lipat. ya, di mana ya teman-teman, tadi kalau saya cerita UM saya on track ya, SUM juga saya on track, puji Tuhan tuh promosiin, saya juga dapat Star Club, terus tim saya ini orang dulunya itu dia suka main MLM, jadi promosinya cepet nggak? Cepet. 6 bulan, waktu itu belum ada promosian 6 bulan, tapi dia 6 bulan udah beres ya. Terus dia juga punya bawa lagi timnya sebagai capai dulu Star Club kita ke Budapest juga gitu ya. Nah, itu kebayang nggak waktu saya SUM on track juga dengan omset yang juga melebihi ya, usia 2 kali lipat lah saat itu. Itu saya sempat kehilangan satu pohon leader juga. Wow. Jadi Karena cepat hilang juga. Ya, oh, karena beda visi saat itu. Jadi kalau orang MLM itu kan dia maunya kan cepat, cepat. tarik uang cepat. Iya. Kalau saya mikirnya biar kata kita belajar, setiap proses pasti ada pembelajaran, tapi saya bisa lihat ujungnya. Yang saya lihat ujungnya saat itu, orang yang paling lama di Prudential saat itu siapa ya? Oh oke kok kehidupannya fine, bagus. Ya udah, jadi saya yakinin aja, saya mau di sini gitu loh.
ya kan? Nah, jadi kita udah beda visi gitu. Nah, akhirnya dia udah mulai hilang fokus tuh. Nah, Oke. gimana? Ya udah, saya tetap jalan gitu. Wah, itu tantangan kedua adalah waktu saya naik. Yang pertama, waktu saya promosi UM, ya, leader saya itu pindah agensi. Ya, saya Hmm. ikut lah, pindah. Hmm. Jadi kita tuh dulu kan di Prodigy. Jadi nenek leader saya kan Bu Elita Hidayat, ya. Nah, leader saya tuh pindah ke Enterprise, ya, ke tempat Pak Renaldi. Ya, saya Hmm. ikut aja, namanya kan saya masih UM baru, ya. Apa-apa masih perlu tanda tangan kan, ya saya ikut. Nah, di mana di agensi baru, leader saya sakit, gitu loh. Hmm. Jadi lingkungan yang baru, ya. Terus udah itu sebuah tantangan sih. Kalau kita mau negatif, bisa aja saya beralasan gitu untuk tidak Yes. sukses. Hmm. Tapi saya positifnya, maksudnya, aduh, karena leader saya sakit, saya harus cepet-cepet, maksudnya bisa menguasai banyak hal gitu loh. Dan dipercaya itu lagi rekrut agent yang pemain MLM itu, dia memang suka bikin, bukan pemain loh, dia pembuat MLM loh. Nah, Wow. ya, Hmm. jadi tipenya emang suka bangun, suka bangun. Nah, saya rekrut beliau tuh cepet, terus juga dipercaya orang-orangnya juga apa ya, cepet. Akhirnya saya itu membuat proses belajar saya lebih cepet juga gitu loh. Karena kan ya leader sakit kan, saya pokoknya harus bisa menguasai, istilahnya ibaratnya udah kayak SUM atau AM lah harusnya gitu loh, ya kan? Nah, tapi puji Tuhan dengan kayak gitu memang saya promosinya juga cepet, terus juga Hmm. omsetnya juga bagus saat itu kan, makanya diundang-undang juga itu kan tadi Grand BOP lah apa gitu teman-teman. Nah, abis itu pas SUM saya kehilangan satu grup itu, benar-benar nggak ada leader kan. Hmm. Nah, itu proses sebenarnya tantangan kedua buat saya. Kalau misalnya mau berpikir negatif, ya ada alasan lagi. Tapi ya sambil saya menjalankannya, maksudnya eh, gimana ya saat itu ya? Saya bikin standar standar saya itu waktu itu sebagai eh, klub. Pokoknya saya harus dapat klub. Karena kan dulu memang ada pilihan kan, elit. Ya. Nah, jadi saat itu memang so-so, jadinya sempet sih start club kayak gitu ya. Terus paling ya jatuh kepleset ke klub gitu selama 5 tahun ini. Nah, yang breakthrough-nya saya adalah pas mau tahun kelima itu, waduh, udah mau AM. Jadi SUM itu saya sempat 2 tahun. Mau tahun ketiga kan, berarti kan. Karena kan ini nggak naik kelas nih teman-teman ya. Saya juga manusia gitu loh. Mikirin gitu, gimana capai 2,7 gitu. Dimana kalau secara produksi pribadi aja biasanya udah klub, terus saya sibuk bangun tim. Klub sibuk bangun tim. Kok kayak begini gitu. Nah, gimana capainya 2,7 ini? Nah, satu titik ya, saya kenanya gini. Saya selalu bilang ke pas BOP dulu, 3 sampai 5 tahun kita promosi AM. 3 sampai 5 tahun, jadi tuh ngegaung sendiri ke diri sendiri kan. Waduh, kalau gua nggak capai AM, muka taruh di mana nih? Idealnya kan seperti itu, teman-teman. Jadi, Yes. saat itu saya berpikir keras gimana caranya saya mencapai AM. Manpower saya tuh ya belum, nggak ada leader, ya paling ya itu tim ya secara direct unit. Yang paling saya bisa lakukan ya udah produksi pribadi, apa yang waktu itu paling tinggi, oh PCC. Sampai saya berani challenge diri ke PCC. Nah, caranya untuk challenge itu ya karena hitung-hitungan kertasnya kan, saya harus 1,5 segini-gini, lalu dari tim segini-segini gitu loh. Nah, Ya. akhirnya saya ngomong, kan saya masih tetap konsisten ikutin kelas Bu Janet. Meskipun waktu itu ditanyain, kalau Vime MDRT ya, iya, tapi iyanya nggak di hati teman-teman, jujur. Saya dulu nggak ngerti, kenapa sih harus MDRT gitu? Kan harus training, bayar sendiri, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya cuman nurut aja, leader saya masukin, ya mungkin secara nggak sadar ya itu tertanam ya, mindset-mindset bagaimana secara profesionalnya ya, berakar gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu saya ngomong ke Bu Janet, Bu, tahun depan saya mau ke Orlando. Coba bayangin, saya nggak pernah MDRT, saya berani ngomong mau annual meeting ke Orlando. Karena apa? Keren. Saya berpikir kalau misalnya saya capai PCC, pasti capai dong MDRT. Yes, betul. Ya, sesimpel itu, tapi saya berani ngomong. Nah, udah itu ya udah ngomong gimana, ya memang kita harus ini ya, Jar. bukan teman-teman gitu.
Terus saya bikin ini 6 strong why saya saat itu ya, pembuktian sistem 3 sampai 5 tahun. Terus saya juga merasa kok saya mau jadi magnet lah, kalau saya prestasi pasti lebih memudahkan saya untuk rekrut dan juga tim saya follow gitu teman-teman ya. Terus berusaha untuk naik kelas terus dong. Kan saya udah agent, UM, SUM, ya saya harus jadi AM juga gitu. Dan juga pembuktian ke suami. Saat itu suami belum. Jadi dengan saya pikir gini ya, kalau kita capai AM, kan suami kita kan jadi ini ya, suksesor kan. Yes. Harus didaftarkan sebagai suksesor. Selama waktu itu masih SUM belum. Kayak sekarang kalau sudah AB sudah harus didaftarkan sebagai suksesor. Jadi saya bilang untuk pembuktian ke suami. Jadi saya bisa rekrut suami kan gitu. Nah, income 100 juta pertama saya tulis tuh. Terus juga saya mau jadi role model tim. Nah, sebenarnya dengan Strong Y ini akhirnya puji Tuhan di Desember itu secara omset saya capai loh 2,7. Kalau mau dibilang merinding. Tapi bayangin teman-teman, saya ada case saya ya, itu nyangkut, nggak issued, coba bayangin. Karena itu kan ada big case. Ya. Aduh, ini banget ya, deg-degan nyangkut sampai secara awal tahun itu pokoknya saya cuma dapat rookie ya. Nah, terus gimana dong MDRT-nya? Nah, ternyata Bu di kita sebagai kelas mentoring Bu Janet ada yang namanya aspirants. Jadi aspirants itu adalah kalau kita mencapai 50% dari target MDRT, boleh ikut annual meeting tanpa membayar membership, teman-teman. Jadi seperti kayak kita visitor gitu loh, untuk melihat, tapi tetap transport bayar. Nah, jadi saya tetap melakukan itu, ambil momen itu berangkat waktu itu ke Orlando, tapi dengan tagnya aspirants gitu. Kalau mau dibilang positifnya, aduh bagus juga deh ya, ya istilahnya kan, duit juga belum masuk, lumayan irit membership, bener nggak? Tapi kalau ngeliat-liat kan, wah teman-teman yang belum berangkat ya, mesti cobain ya. Kita kan di-appreciate banget ya, kita ngelihat yang first timer gitu. Saya kan belum ya, masih sebagai aspirants gitu. Tapi ya udah tetap pikir positif aja. Nah, cuman waktu saya berangkat itu, ternyata itu bulan apa ya? Biasa kita Mei atau apa? Ini. Nah, nah di 2017 itu ternyata ada satu challenge semua ditransfer pertengahan tahun 2017 menjadi agency director. Bener nggak, Cerni? Betul. Nah, semua mau yang AM lama apa semua ditransfer dan puji Tuhan saya masih terhitung 5 tahun saat itu karena case saya issued dan saya nggak usah nguber-nguber dapat challenge itu untuk mencapai agency director. Jadi tahun itu saya mencapai PCC, mencapai agency director, MDRT dan semuanya puji Tuhan. Gitu. Oke, Vime, tapi saya penasaran nih, ini agak nyimpang dikit ya. Tadi Vime bilang berhasil merekrut orang yang ngerjainnya MLM gitu ya. Nah, apa nih daya tarik bisnis prudensial dibanding MLM? Karena memang saya tahu MLM itu memang duit cepat, tapi kan memang susahnya karena MLM itu ganti ya, maksudnya musiman ya, artinya kan nggak bisa long term gitu loh bisnisnya, karena kan ganti, kebanyakan kan udah nggak musim, ganti lagi udah nggak musim. Nah, apa yang membuat yang waktu itu yang Vime tawarkan sehingga dia tertarik join di Prudential? Itu yang pertama. Yang kedua, why dia bubar gitu dari Prudential? Kan ini biar menjadi pelajaran buat kita kan? Iya. Nah, yang pertama pastinya ya hubungan juga ya, karena kan itu dulu teman gereja ya. Terus dia juga pas MLM-nya juga lagi ini, memang dia bangun gitu. Waktu itu dia ada sumber dana yang modalin lah, jadi join. Nah, tapi kan udah enggak. Jadi momentumnya dia juga memang lagi mencari peluang. Terus saya masuk, terus saya bicara juga tentang kendaraan. Bahwa saya lihat, ya saya bilang, dia memang luar biasa gitu loh. Menurut saya kasih perbandingan saat itu, kalau kendaraan biasa dibawa sama supir pembalap gitu ya, Ferrari, dibanding mobil Ferrari dibawa sama orang biasa. Menurut kamu, ya kan lebih cepat mana? Jadi saya puji-puji dia si Cerny gitu loh.
bahwa Ya. dia itu nah jadi dari situ eh, akhirnya sih dia mau join gitu ya, join terus ya udah promosinya yang saya bilang termasuk cepet, terus istrinya juga mengakui sih bahwa Prudential awal-awal tuh cepet karena Oke. closing itu kan kalau bangun tim itu kan ya beli 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 gitu kan butuh, memang jaringannya harus banyak banget Ci. Ya, betul. Kalau dia kan dari closingan gitu kan kita udah income udah masuk Ci. Ya. Ya awalnya, tapi ya setahun. Ini memang orang bagus. Jadi dia memang targetin setahun, Ci. Nah setahun itu memang nggak sesuai ekspektasi dia sih, Ci. Gitu. Oh, oke. Hmm. Karena dia maunya uang cepat itu ya. Iya, secara pikirnya gini, dia tetap tadinya sih mau kayak maintain doang. Cuma saya pikir maintain mau berapa lama ya, Ci. Oh, Iya, ya. karena kan memang dia juga udah nanam cukup inilah, kalau keluarga dia, apa dia juga semua. Ya sampai hari ini juga jadi istilahnya nasabah saya lah ya Ci ya Ya, gitu. betul. Ya Oke. karena itu kan temen juga. Ya sampai sekarang kita hubungannya baik sih gitu. Ya nggak apa-apa, cuma beda, udah mulai beda ini aja visi. Dia pikir ya udah dia tarik cepet dulu, toh Prudential kan nanti dia bisa kerjain lagi gitu loh Ci. Oke, siap. Oke, next. Ya, Oke, next slide ya mungkin ya, Vime. mungkin apa? Pertanyaannya tadi Vina udah oke ya? Ini udah oke? Oke, thank you. Thank you. Next. Iya, apa ya? Enggak sih, ini yang tadi aku bilang sih positive thinking aja tadi cerita saya kan. Jadi sebenarnya tantangan kita itu sebenarnya itu proses pertumbuhan kita gitu loh. Kalau ada tantangan teman-teman, jadi bukan problem lah ya, tantangan kan kita mau naik level, ya kan? Waktu saya promosi UM itu kan leader tuh sakit, pindah agensi, malah diizinkan sakit gitu kan? Ya itu proses growth-nya kita lah naik level. Terus waktu udah seneng-seneng dapet tim kok udah mulai berakar, malah hilang lagi gitu, rontok. Nah itu proses growth gimana kita tetap gitu loh berjalan sih gitu. Nah terus yang ketiga adalah komitmen waktu annual meeting, walaupun belum achieve gitu, tapi ternyata secara experience kan boleh pergi, saya tetap pergi meskipun kantongnya belum ada tuh. Itu keren ya, keren banget itu, berani bayar harga. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke. Gitu. Ci. Ya. Jadi yang kita belajar adalah people come and go, but leaders stay and grow. Benar ya, Vime ya? Ci mau tanya dong, ini dengan Angel ya Ci ya. Kan Ci Vime udah 17 tahun ya di Prudential. 17? Enggak ada lah, Vin. Dari 2000 dari 2011. Nah, 13 Jalan tahun. 13. Jalan 13. Nah, itu sampai sekarang kan masih prestasi juga. Nah, itu nasabahnya kok masih prestasi juga kan tiap tahun. Nah, itu nasabahnya kok nggak habis-habis ya, Ci? Dapat dari mana? Apakah itu dari reselling nasabah lama atau masih banyak juga nasabah-nasabah yang baru? Oh, aduh, itu kayaknya CR nih yang lebih senior nih. Oh, enggak lah, kita kan nanyanya Vime. Mungkin caranya dapat nih, gimana intinya gitu. gini ya, market kita itu, kita selalu BOP orang bilang market kan, benar nggak? Nah, Yes. 270 juta jiwa. Dari awal pun kita udah brainstorming orang yang masuk itu kan. Orang yang kita kenal sama orang yang kita nggak kenal lebih banyak mana? Orang Ya. yang kita kenal. So, ya istilahnya cari kenalan aja. Intinya gitu kan. Nah, terus ya cari kenalan bisa banyak cara kan. Referral, kalau mau dibilang Vina tuh yang jago tuh pakai sosmed. Nah, intinya sih yang dari saya sharingin itu, set standar itu penting ya. Tadi kan eh, kalau mau dilihat standar 5 tahun pertama saya itu, saya bikin klub. Sehingga ya ada untuk ini. Tapi yang kedua, setelah saya ngikutin MDRT Orlando, sejak itu memang saya terhitung ke mulai dari kedepannya itu MDRT, sekarang puji Tuhan baru ke-8 sih ya. 8 minimum prestasi MDRT ya, karena emang sempet juga di sana kan ketemu banyak teman-teman dari berbagai negara tuh, saya sempet ada gambar-gambar di sana, nanti mungkin fotonya ada.
Saya tulis di situ lagi, nggak ngerti kan, namanya kita baru nyebur juga MDRT pertama. Terus waktu ke mana sih MDRT pertama berarti Los Angeles ya. Setelah dari Orlando, Los Angeles saya berangkat tuh, puji Tuhan kan MDRT lagi. Saya sempat nulis jadi lifetime member teman-teman. Nah, akhirnya ya udah saya harus set MDRT itu adalah prestasi standar saya. Nah, sejak itu 5 tahun kedua sampai sekarang puji Tuhan MDRT. Nah, sehingga penting kita membuat set standar. Kenapa standar? Satu, ya bicara harga diri ya. Kedua, tentu teman-teman kita punya standar itu berarti kan bicara tentang income dong. Di balik itu kan duit ya. Kita kan Yes. kerja secara finansialnya. Nah, duit berapa yang kita mau? Nah, jadikan itu standar ya. Idealnya ya kita kan pasti maunya naik kelas terus lah. Ya, konsisten untuk membuat kita growth ya. Kalau kita memiliki habit yang benar, ya automatically sih sebenarnya pencapaian itu adalah buah dari apa yang kita lakukan ya. Terus identitas diri, berada di komunitas yang tepat. Nah, ini bicara tentang standar. Kalau bicara identitas diri, yang tadi slide saya ini memang secara ini kemudian ini pas pandemi atau apa ya. Nah, ini memang saya sempat ngalamin COT 2 kali, terus PCC sempat berturut-turut, tapi nggak se-CR ini luar biasa konsisten banget ya. Nah, itu memang kalau kita udah ibaratnya sekali, aduh, nanti kita dibilang kebetulan ya. Kedua kali katanya hoki. Nah, ketiga kali ibaratnya sudah mulai loh teman-teman, identitas kita itu mulai ada teman-teman ya. Walaupun misalnya nih kita kepleset nggak capai, tapi orang sudah bilang kita, lu kan PCC. Kayak gitu loh teman-teman. Ya, jadi ini salah satu pengalaman saya pribadi waktu itu ketika saya yang setelah lewat dari tiga kali orang sudah menjadi identitas buat kita gitu loh. Meskipun saat itu mungkin kita lagi nggak capai, tapi dia taunya kita itu gitu. Nah, kemudian level up ini pun menjadi poin yang harus terus mau saya tingkatin ya. Buat goals lebih lagi. Jadi kita tuh nggak boleh cepet puas nih ya. Punya visi juga jelas gitu loh. Mau evaluasi dan perbaikan terus ya. Mau diproses, mau belajar dan mau berbagi. Itu sih. Oke, siap. Siapa yang mau siap diproses? Oke, pasti sukses ya seperti Vime. Oke, Vime, ini ada pertanyaan lagi. Sudah ada mic-nya, Oke. C. Halo C. Ya, Ya, nggak kelihatan ya. Dengan Silvi C. Ada. Ada 2 pertanyaan dada-dada C di sini aku C. Vime kelihatan kita? kelihatan. Ya, ada 2 pertanyaan sih C. Jadi yang pertama kan tadi balik lagi ke slide-nya C. Yang pertama itu adalah muncul belief-nya ke Prudential saat mengalami klaim sendiri ya C. Nah, pertanyaannya C, kalau seandainya kita masih baru di sini, ya apa caranya kita menumbuhkan belief-nya kita ke Pru, tapi kita nggak pernah pegang klaim itu sendiri. Jadi kita nggak mengalami itu sendiri, karena itu mungkin jadi beberapa concern dari beberapa agent baru yang belum pernah pegang klaim, pengen ngomong sama calon nasabahnya, temennya apa segala macam, tapi nggak pernah pegang klaim. Jadi bingung. Kayak untuk men-sharingkan, jadi kayak untuk apa ya untuk ngedeliver bahwa Pro ini bagus banget loh, tapi kita nggak pernah pegang klaimnya. Itu pertanyaan pertama C. Terus kemudian yang kedua, tadi Cece kan juga mulainya dari part time ya C. Nah ini kan juga di sini kita ada beberapa yang juga masih part time juga. Mungkin karena fresh graduate juga, jadi juga pengen tahu kan rasanya bekerja tuh seperti apa, terus kayak memulai etos kerja tuh kayak gimana, kayak gitu kan C. Tapi di sini juga sudah punya keinginan untuk mencoba bisnis Prudential. Nah, pertanyaannya adalah C, apa sih C yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman CC sebelumnya yang juga part time? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan seorang part time yang basicnya juga karyawan tapi mau mengerjakan Pro? Apa yang harus dikerjakan di paling awal bersama dengan kerjaannya itu C? Thank you. Yuk. Bicara tentang belief ya. Nah, sebenarnya dengan kita mengikuti acara-acara, kan kita juga melihat dan mendengar teman-teman kita yang juga sharing tentang klaim. Benar nggak teman-teman? Mungkin di grup juga ada ya, pada sharing gitu. Bisa juga pinjam bukti-bukti klaim dari leader. Seperti itu menjadi pegangan kita.
Yang pertama ya. Jadi kita bisa buktiin gitu bahwa memang ada meskipun itu belum menjadi nasabah kita. Justru kita harus bersyukur dong. Masa kita dulu kejadian sih, benar nggak? Nah, berbahagialah yang kita bisa percaya, namun kita nggak ngalamin klaim itu gitu loh. Nah, jadi bisa pinjam bukti klaim ya. Kemudian pengalaman saya lagi membuat belief saya bertambah itu. Dulu juga nasabah saya pribadi jarang loh teman-teman untuk klaim ya. Jarang. Belum banyak pengalaman, tapi saya banyak bantu orang, teman-teman. Banyak bantuin orang yang bukan nasabah saya gitu. Jadi memang saya anggap itu buat jam terbang pengalaman gitu ya. Ada yang memang waktu itu ditolak 2 kali dia klaim, eh agennya terus nggak ngurusin lagi, atau kayaknya iparnya sempat jadi agent tapi ini deh, tapi kayak nggak aktif begitu gitu loh. Nah, ternyata memang nasabah ini pakai untuk medical check up di Malaysia. Jadi satu suaminya di approve, istrinya nggak di approve gitu kan. Akhirnya iparnya ini panggil saya gitu, minta bantuin. Ya kita nggak ngerti ya, kita pandu aja pakai customer service, nanya kenapa dan harus bagaimana, kayak gitu-gitulah. Akhirnya klaim itu dibayarkan ya. Hanya minta pembuktian aja dari dokter di sana gitu. Bagaimana memperkuat kenapa orang ini harus rawat inap ya. Masalahnya kita memang effort kerja kan, nyari dokternya ya kan, kirim email kayak gitu-gitulah. Fight-fight dan banyak hal-hal lain gitu ya yang saya alami bantuin klaim-klaim orang itu membuat belief kita juga bertambah teman-teman gitu, bahwa Prudential itu memang always listening, always understanding, dan ternyata klaim itu terbayar gitu loh. Itu sih buat teman-teman yang baru untuk memperbanyak jam terbang ya. Satu, memang jangan pikirannya kita langsung mau dapetin omset ya. Memang di sini emang kita harus giving, memberi dulu. Ya, yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan jam terbang, belajar gitu, belajar dari pengalaman itu pasti kita mendapatkan sesuatu, teman-teman. Itu terjawab nggak? Terjawab C. Tinggal yang nomor 2. Thank you C. Yang kedua, bagaimana yang masih paralel ya, tapi menjalankan ya? Ya, pertanyaannya itu ya. Betul C. Ya, nah kita hitung-hitungan aja. Di sini bicaranya konsisten ya. Kalau kita kerja, kita tuh kerja dari jam berapa sampai jam berapa? 8 jam kan kita kerja, bener nggak? Pada umumnya. Belum 8.30 sampai setengah 6, Cik. ya, belum juga di jalan segala macam. Nah, tinggal konsisten. Misalnya kita dari dulu kita diajarin ketemu orang 2 loh. Masalahnya 2 itu kita kerjain nggak? Seminggu berarti 10. Nggak perlu tuh sampai coba feedbacknya gimana. Itu dievaluasi. Tapi benar-benar kita melakukan ketemu orangnya. Nah, mungkin dari hasil yang kita konsisten lakukan sehari 2, seminggu 10, ya, nanti kelihatan rasionya, ya, kita lihat marketnya dan sebagainya itu. Nah, kita akan lihat hasilnya kita. Contoh ya, kalau misalnya 1 juta lah, kita gampang hitung. Kalau 10:1, 1 juta closing. Ya, kita bilang produk apa nih? Misalnya 30% masih biar gampang hitung. Udah 300.000 loh. Seminggu. Sebulan udah 1,2. 5 bulan 6 juta. Nah, saya kerja cuma sehari ketemu 2 orang, nggak sampai alokasiin waktu sebanyak itu. Nanti teman-teman lihat percepatan income-nya gitu. Tapi bicaranya konsisten ya. Yes. Oke C. Oke. Jelas. Thank you C. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Oh, mau tanya. Halo C, aku Cindy. Cici mau tanya, C ada enggak ya maksudnya kayak ide selling khusus itu yang biasanya Cici kasih gitu untuk ke nasabahnya Cici, kayak apa ya, kayak open untuk buka pikirannya dia, kayak atau konsep, atau kebanyakan Cici lebih kayak telling story? Berdasarkan ya, banyak kan sih memang telling story sih. Cuma kan terakhir ini kan memang kita udah beralih banyak ke tradisional produk juga ya. Nah, cara yang lama
Kalau lama itu memang dulu masih produk-produk unit link ya. Saya sempat Big Case itu juga menjual memang banyakkan critical illness ya. Sekarang pun justru dengan produk-produk kita yang tradisional yang semua terjamin ya, itu akan lebih membuat nasabah lebih happy dan kitanya juga lebih happy nantinya, nggak jaga-jaga gawang polis kalau nasabah lagi cuti loh teman-teman ya. Nah ini saya cerita dikit tentang total ini ya, bagaimana fungsi asuransi itu ya, paling nggak 3 nih. 1, memproteksi income. Tadi udah ada yang sharing ya, proteksi income ya. Terus bisa juga memproteksi aset ya, jangan sampai kita mengumpulkan aset banyak-banyak gitu ya, terus harus habis lagi gitu loh ya, karena yang namanya resiko. Terus fungsi dari asuransi bisa juga melipat gandakan aset, ibaratnya uang kecil dan kita sudah dijamin uang besar dan itu pasti ya. Nah contohnya mungkin teman-teman bisa cerita aja ya, ini contoh aja, misalnya ada total, pakai gambaran aja, misalnya total asetnya misalnya ada 10M, kan mungkin ada berupa dari instrumen bisnis, dia bisnisnya apa, properti ya, mungkin dia juga investasi di mana. Memang kuncinya adalah bagaimana kita memfact finding dari nasabah kita sih ya. Nah terus semua kenapa dia harus bagi-bagi ini ya, tentunya investasi atau bisnis bisa aja naik dan turun loh. Nah kepikir nggak sih kalau pas terjadi resiko bisnisnya lagi turun, properti lagi turun, investasi lagi turun, so asetnya akan makin menurun. Terus kasih ide aja, bagaimana kalau kita tambahin 1 instrumen, ya. Instrumen ini tujuannya justru dia menciptakan aset baru, gitu loh. Ya produknya sih nomor 2 ya, either dia mau sakit kritis ataupun jiwa, gitu loh teman-teman. Ya, kita kasih konsep aja ide. Jadi tambahin 1 instrumen, yang instrumen ini justru bisa pop up, tidak perlu menunggu waktu ya, dan tidak akan naik turun. Nilainya sudah fix gitu ya. Nah, jadi ya ini sih contoh ya, ini kan yang produk terbaru kita PCA Plus. Jadi ini bisa melipat gandakan aset maupun melindungi aset kita. Ya. Kalau dengan mengalokasikan 1,9% ya, dari geser aja dari berbagai dia punya instrumen ya selama 10 tahun ya, tapi dari geser 1,9% per tahun, beliau sudah menciptakan aset baru sebesar 10M. Dan aset baru ini akan bekerja, stadium awal akan turun sebesar 1M lump sum. Dia tidak perlu ngambil dari instrumen yang lain yang belum tentu nilainya juga siap gitu. Tanpa bunga, bebas pajak, liquid, instan, dan dijamin. Sampai sini bisa nangkep? Oke, menangkap sih. Iya. Nah, nanti tinggal di mix-mix aja. Ini salah satu konsep ide aja. Oke, thank you ya, Jay. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau nanya? Putri ya? Oke, Iya. silakan Putri. Oke, mau nanya C, dengan Putri di sini. Jadi balik lagi kalau bahas soal part time, kan beberapa dari teman-teman kan pasti juga masih ada yang part time. Nah, apalagi aku nggak tahu ya kalau cowok gimana, cuma kalau cewek kadang tuh ada cycle-nya di mana kita tuh kadang agak males gitu loh, C. Nah, gimana cara bangun habit biar rasa males tuh diperkecil atau enggak dihilangin gitu loh, biar kayak konsisten ngerjain kerjaan utama sama perlu juga gitu. 1, bisa pakai buddy-buddy untuk saling ngingetin. Yang kedua, bisa pakai challenge diri sendiri, apa yang kamu suka gitu, pakai reward and punishment gitu loh. Ya kan? Contoh, misalnya kamu udah bikin goal setting kamu yang kamu udah pecah-pecah. Dapat dong dari yang gede dipecah per minggu berapa, per bulan berapa, per minggu berapa, per harinya mesti berapa, misalnya ketemu orangnya. Nah, dari situ ya gimana kamu membiasakan itu gitu. Kalau kamu, intinya kan kita fokusnya ke proses ya, jangan hasil, karena hasil itu kan bagian Tuhan ya. Kalau kita ke hasil nanti juga kita bisa stres sendiri gitu loh. Tapi ke proses aja. Kalau memang sehari harus ketemu 2 orang, ya pastikan ketemu 2 orang. Kalau belum, ya
istilahnya kalau kamu udah berhasil, ya istilahnya kamu bisa kasih reward-reward kecil buat diri kita sendiri apa, kayak gitulah. Kalau kita nggak melakukan, artinya kan kita harus tarik sebenarnya ke besok kan. Heeh. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan intinya dalam 1 minggu itu, gitu. Jadi pakai reward and punishment bisa juga. Oh, oke. Thank you, Ce. Ya, kalau misalnya kamu capai apa yang kamu mau, ya kamu boleh beli sesuatu atau apa yang kamu suka lah, gitu. Nggak boleh. Self reward berarti ya. Iya, gitu kan kita kerja buat kita kan ya. Jadi kita boleh kok sah-sah aja gitu untuk menikmati hasil. Oke, Ce. Thank you, Ce. Ya, sama-sama. Oh iya, C mau tanya. Lihat aku ya? Oh iya. Lihat aku ya? Oh ya, lihat saya ya. Oke. Jadi saya Andreas. Saya mau tanya, C. Kan saya ini kan kalau prospek kan suka canvassing ya, C ya. Itu pernah ada kejadian di mana saya ketika mencoba ketika tanya ya bahasa asuransi gitu, kan saya jelasin kayak kerja di prudensial juga gitu. Nah, ketika dia ada nasabah yang ini saya prospek ini, dia tuh bilang, oh main pruden itu habis gagal klaim 20 sekian gitu kan di berita barusan gitu. Terus kayak dia akhirnya nolak gitu, C. Nah, setelah saya jelasin tuh penyebab gagal klaimnya dan segala macamnya, terus saya coba tapi dia nolak tuh. Bagaimana handling objection-nya ya, C? Itu sih. Ada tipsnya nggak sih, C? Atau ada pengalaman gitu kalau soal ada calon nasabah yang seperti ya kurang lebih seperti itu, C. Itu sih. Iya, ya banyak lah suka kayak gitu. Apalagi ini kan passing kan, kita nggak kenal kan. Ya memang waktu dia nolak itu yang ngertiin kan memang ada isu-isu kayak gitu ya. Terus kita ini aja, maksudnya bilang bahwa itu kan info-info yang istilahnya klaim itu kan bisa aja terjadi karena apa? 4 kan sebenarnya kan. Apakah istilahnya polis itu ya selain ada tokoh lah ya, faktor ini lagi final sprint juga kan. Gitu loh. Ya kan banyak aja yang kayak gitu-gitu. Intinya prudensial itu dari 1848 ya. Di Indonesia dari tahun 95 ya. Sampai hari ini istilahnya berita-berita kayak gitu kan banyak banget, bukan hanya juga industri prudensial ya. Kalau memang ada yang nggak benar pasti kantor sudah tutup. Tapi sampai hari ini justru puji Tuhan prudensial masih the best insurance ya. Nah, terus boleh juga dikasih lihat yang majalah yang Forbes ya, di googling aja 100 perusahaan yang akan bertahan 100 tahun lagi ke depan. Puji Tuhan kan Prudential ada tuh ya berdasarkan abjad nomor 69 Prudential PLC. Nah, bukti-bukti kayak gitu kita mesti kasih gitu loh, siapin untuk membangun trust orang tersebut gitu. Nah, kemudian kalau bicara kayak gitu pasti ada, maksudnya ada masalah di mana tuh klaim itu kan bisa aja karena satu, misalnya police lapse ya, tidak terjaga dengan baik terus terjadi klaim, ya tentu aja mau dibayar gimana gitu kan. Makanya kita harus tahu beritanya itu karena apa. Yang kedua, bisa aja kan ada hal yang ditutup-tutupin sebelum masuk, jadi namanya undisclosure dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu menjelaskan juga gitu loh, itu anggap memang kita edukasi ke nasabah gitu, bagaimana klaim itu tidak terbayar itu karena apa. Tetapi sepanjang semuanya jelas bisa dipertanggungjawabkan, klaim itu pasti terbayar karena kita sendiri juga nasabah gitu. Oke, dijawab ya. Oke, sip. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya? Berikutnya. Tere mungkin? Ada pertanyaan? Dewe? Sita. Ternyata Sita mau tanya. Wih, banyak banget pertanyaannya. Nggak selesai ini nanti Sita. Oke, Bime, boleh next ke slide. Next slide. Apa tuh? Udah nggak ada pertanyaan? Nah, sementara masih dipikirkan, masih dirangkum sama Sita. Boleh lanjut. Lanjut,
Ya, ini kan kita lagi final sprint ya, teman-teman. Ya, nggak ada yang mustahil ya, bagi Tuhan, bagi orang yang percaya dan terus bergerak ya. Yang pasti kita jelas goal kita tuh mau apa, atur time management dengan benar, karena kan di mana energi kita itu kita salurkan, ya perhatian kita ya ke situlah gitu loh, hasil yang akan kita peroleh gitu. Jadi kalau memang kita mau capai goal kita, ya benar-benar dalam 1,5 bulan ini arahin ke sana, dan tentunya juga daily monitoringnya harus lebih ketat gitu loh. Ibarat makan aja sehari 3 kali ya. Jadi Proforce-nya juga lebih aktif untuk dipantau dan dibuka gitu. Nah, ini teman-teman yang tadi saya cerita, waktu saya pertama kali aspirants ke Orlando ya, 2017 itu, di mana pulang dari sini ternyata puji Tuhan saya mencapai agency director, saya mencapai PCC dengan menaruh pikiran yang positif ya. Waktu klaim saya maksudnya waktu case saya nyangkut, saya tuh nggak ada pikiran negatif ya. Tetap maksudnya percayalah gitu loh. Semua waktu Tuhan yang terbaik ya. Jadi ya ternyata ini loh, Tuhan mau kasih saya Ya, benar-benar kesempurnaan seluruhnya. Apa yang saya mau ya, dari hasil kerja keras itu PCC capai, MDRT capai. Jadi mungkin itu ujian tentang bagaimana ketika saya komitmen saya mau berangkat sebagai aspirant, itu saya tetap berangkat gitu loh. yes. Walaupun dalam Bayar ujian harga ini ya. nyangkut. Nah, dan setelah itu ya puji Tuhan sih, saya benar-benar my first time member MDRT ke Los Angeles ya. Dimana waktu itu sebenarnya aduh saya ada sedih juga, orang-orang disambut first timer kok gue experience gitu, tapi tetap saya berjuang untuk positive thinking. Tapi saya bersyukur ya, saya kan nggak usah bayar membership loh, lumayan loh membership 550 US kan. Nah, jadi waktu itu saya berangkat. Nah, di sini yang saya bilang, saya ketemu terus saya sempat bikin papan ini lifetime member MDRT ya. Jadi saya taruh, dan ini membawa saya sudah ke 8 kali secara konsisten. Nah, kemudian bagaimana ke COT? Waktu itu saya sempat dapat yang Macau, MDRT Macau dari Prudential kan yang kemarin Beijing. Nah, sebelumnya itu pernah ke Macau. Nah, di sana sempat di challenge gitu. Siapa yang mau ke MDRT? Lari, tulis di papan, nanti dapat karpet Macau gitu. Terus saya di situ berpikir, MDRT udah ya, masa MDRT lagi ya? Saya coba loh, bener loh, aduh, ampun. Saya tulis loh di sana COT, difoto lagi sama salah satu founder kita, kan saya berangkat juga sama Civeni ya, difoto sama dia. Saya dapat karpetnya, pulang nih, taruh di ruang kerja saya ada. Jadi saat itu waktu kita udah maju gitu, emang berpikir keras gitu ya. Tahun itu capai nggak? Belum teman-teman. Tapi tahun depannya itu saya capai loh, puji Tuhan, COT pertama kalinya itu ya, ketika kita niatin. Dan sejak itu memang kan MDRT itu kita berangkat pergi sendiri ya teman-teman, karena saya bisa melihat apa ya, aura positif di sana ya. Teman-teman maksudnya oh sekelas dunia nu kayak gini gitu ya, ya happy aja, sehingga saya pengen gitu loh berangkat lagi. Nah, saat itu saya taruh di biaya kebutuhan ya, eh, income maksudnya biaya untuk pertumbuhan lah, growth gitu, seminar 50 juta ya. Tanpa disadarin ketika kita taruh biaya kita lebih besar, automatically kok kita kerjanya juga effortnya lebih besar teman-teman gitu. Nah, saat itu jadi kan dulu ada ya top 50 nasional, kita dapat 20 juta sih saat itu akomodasi untuk klaim MDRT. Nah, itu saya pakai. Nah, puji Tuhan saya capai loh sejak waktu dapat klub itu, karena saya mau berangkat gitu loh. Gimana caranya supaya kita dapat gitu loh, lebih lebih dibayarin, intinya gitulah. Nah, waktu itu capai. Nah, ini yang kemarin terakhir ya, sama Vina juga. Banyak nih teman-teman di sini, ada nggak? Feni, Valen ya, kita pergi. Fani, Oh, Fani. ya. Fani. Sampai diundang juga sama Mr. Sanjay ya ke tempat beliau gitu. Itu sih teman-teman nih foto-fotonya. Ini acara ini Prudential, jadi seluruh Prudential Asia. Bukan Asia ya, PLC ya, ngumpul ya. Selalu di dinner kan di sana gitu. Yang capai-capai apa gitu di diundang gitu.
Itu teman-teman. Dan yang saya suka dari MDRT selain juga positif ya, membuat kita growth dalam segala aspek kehidupan. Jadi nggak hanya finansial, karena kita tuh ada balancing life lah ya. Ada 7 aspek kehidupan yang kita perlu balance juga gitu. Finansial memang nomor 1, karena kalau kita sudah beres tentu kita bisa lah, namanya mau healthy pasti juga butuh biaya, bener nggak? Mau Oh, belajar yang hal-hal yang bagus, pasti kan juga kita perlu berbayar gitu loh teman-teman. Nah, ibaratnya bagaimana kita bisa balance. Dan kalau keuangan beres, kita punya waktu secara spiritual kan kita bisa melayani lebih lagi, bukan hanya waktu, ya kan? Tapi bisa lebih lagi gitu. Itu teman-teman, ini foto anak-anak ya, suami waktu itu juga masih ya kecil-kecil, sekarang anak saya udah kuliah, yang gede udah lagi skripsi, tahun depan lulus. Yang kecil baru masuk kuliah gitu. Nah, dua-duanya tinggal di Serpong. Nah, puji Tuhan, motivasi saya, kenapa saya bilang anak-anak. Dulu kan saya mau sekolah aja karena kondisi papi ya. Akhirnya saya harus banting setir ya, nggak untuk jadi ke accounting gitu loh. Tapi jadi saya ini loh, motivasi kerja saya itu, saya mau punya uang ya, kalau anak saya nanti mau kuliah di mana, mau apa, saya bisa biayain mereka. Sehingga waktu itu saya udah banyak saving, beli-beli properti teman-teman ya, apartemen yang ya ada salah juga sih ya, eh, pengambilan, namanya juga belajar ya dalam berinvestasi gitu loh. Jadi saya ada beberapa apartemen yang full furnish gitu, yang tadinya untuk anak-anak kalau mau kuliah gitu, saya savingnya di situ. Nah, kemarin sempat merugi juga karena apa ya namanya ya mau cairin aset juga kan nggak gampang ya. Nah, sempat ada rugi, terus akhirnya saya bisa beliin rumah lah buat anak saya, karena kan waktu pandemi dia nggak bisa keluar, dia bilang dia mau sekolah di sini gitu, di UMN, ambil animasi. Jadi saya beli juga rumah di Serpong, bisa beliin kendaraan dan sebagainya, puji Tuhan itu dari Prudential tabungan gitu teman-teman. Nah, ini leader saya, ini Bu Elita, nenek leader. Terus ini leader-leader saya, ini Bu Janet. Terus saya juga ikut kelas-kelas ya. Waktu itu ikut kelas Mr. Gordon Ho juga. Sempat ke Singapura ngeliat waktu dia belum jual tuh ininya. Apa sih namanya agensinya beliau yang di sana ya. Sempat ambil belajar. Terus sih, nah impian harus ditulis. Udah. Terus ini bonus pandemi. Waktu pandemi sempat bangun rumah. Terus nggak kepikir juga ya. Akhirnya bikin kantor juga di rumah. Waktu itu kan kita benar-benar nggak bisa ke kantor, belajar Zoom segala macam. Akhirnya karena punya kantor, puji Tuhan juga sih. Jadi bisa kerja dari rumah teman-teman gitu. Nggak usah harus nyari eh, apa. Kan dulu kan juga nggak bisa keluar-keluar. Ini bikin anak-anak rumah. Sekarang kuliah, jadi tinggal di sana, weekend baru pulang ke rumah. Itu aja sharing dari saya. Oke, thank you so much teman-teman. Hari ini kita belajar banyak ya, dan happy sekali ya hari ini karena kita bisa berinteraksi juga dengan Vime, kita bisa melakukan tanya jawab secara langsung. Mungkin ada masih yang mau mengajukan pertanyaan dari Vina, oke? Cita? Oh Cita ya? Oh nanti mau japri ke Vime, oke. Oke teman-teman, tapi sekali lagi saya ucapkan thank you buat Vime, sekali lagi big applause teman-teman ya buat Vime. Ayo sama-sama kita kejar final sprint dengan luar biasa, dan kita mau capai yang terbaik di tahun 2024 ini ya. Sukses selalu buat Vime, selalu diberkati dan menjadi berkat dimanapun Vime berada. Amin. Thank you, Cherny. Thank you, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang salah-salah kata, mohon dimaafkan. Waduh, kita belajar banyak hari ini. Nggak ada yang salah, malah kurang ini. Boleh ya, next kedua ya, Vime? Ya. Oke, Thank you teman-teman. ya. Sebentar, kita tutup acara hari ini dengan doa. Saya akan pimpin ya. Langsung ya, oke, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sungguh baik, Engkau sudah menyertai kegiatan
kami Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau sudah mengirimkan anakmu Vime Tuhan untuk bisa men-sharingkan perjalanan hidupnya, kisah sukses hidupnya Tuhan kepada kami, sehingga bisa memberikan semangat dan energi yang baru buat kami, untuk kami lebih positif lagi Tuhan untuk menjalani bisnis ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan berkati Vime selalu dimanapun Vime berada. Kau berkati pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat kami yang sedang mengejar goal-goal kami di tahun 2024 ini Tuhan. Berikanlah kesempatan kepada kami supaya Kau pertemukan kami dengan orang-orang memang Kau sudah sediakan buat kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami mungkin yang saat ini tidak bisa join di acara ini, kiranya Tuhan memberkati juga dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan mau sertai perjalanan pulang kami, supaya kami bisa selamat sampai di rumah untuk bertemu orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you semuanya, Vime, thank you. Yang ada di Zoom, thank you. Ferry, Pina, semua teman-teman ya. Sukses ya, kita sama-sama. Ya, selamat pagi. Thank you. Ya, thank you. Udah boleh live ya? Udah boleh. Thank you. Ya, thank you semua. Nah, teman-teman, mungkin tak tambahin ya, tadi pertanyaannya dari Andreas ini bagus. Memang sekarang ini kan lagi banyak sekali yang lagi ribut ya, yang klaim nggak dibayar ya, yang masalah 20 miliar itu. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan ya, klarifikasi dari manajemen bahwa itu ditemukan case tersebut memang fraud ya, artinya sudah ditemukan ada riwayat sebelumnya. Tapi mungkin bisa aja kan ada beberapa orang yang merasa ragu dengan jawaban Anda, apalagi jika Anda adalah agent baru yang belum pernah ada pengalaman klaim, benar nggak? Nasabahnya belum ada pengalaman klaim, tapi kalau nasabahnya udah banyak klaim yang kayak nasabah saya, nggak ada masalah, dan mereka nggak ada satupun yang menanyakan itu ke saya, ya. Nah, teman-teman boleh jawab seperti ini, ya. Misalnya CC atau Koko ya yang kita temui gitu. Nah, kita bisa bilang, kok saya cuma mau sharing aja ya, Ko ya. Kalau misal nih ada pesawat jatuh di Amerika, kira-kira di Indonesia beritanya masuk nggak? Masuk, seluruh dunia masuk, benar ya? Ketika ada pesawat jatuh di Indonesia, kira-kira beritanya sampai Amerika nggak? Sampai Amerika, seluruh dunia masuk. Kelihatannya apa? Serem ya naik pesawat itu, gitu ya. Padahal setiap hari ada banyak, bahkan ribuan pesawat, puluhan ribu pesawat yang landing dengan selamat, tapi nggak pernah diberitakan. Benar nggak? Yang diberitakan hanya kalau ada kejadian. Benar nggak? Ya, sama seperti juga klaim. Ya, klaim itu setiap hari kok ada ribuan klaim, bahkan klaim yang kelihatannya tidak masuk akal pun itu bisa terbayar. Tidak masuk akal itu apa? Nah, saya mau sharing ya teman-teman ya. Tadi ada agent saya yang mungkin teman-teman lama tahu ya, Ricci ya. Nah, Ricci itu tadi closing ya, closing saudaranya. Kenapa bisa closing? Jadi saya pernah sharing di grup, kungkungnya Ricci ini tutup usia, polis prudensialnya dalam posisi lapse, tapi sama Prudential dibayar. Bikoplos dong teman-teman buat Prudential. Kenapa bisa seperti itu? Polis lapse tapi dibayar. Ya, nah tak ceritain. Jadi polis ini, kungkungnya ini buka sudah 10 tahun lalu dan dibayar terus setiap bulan, tidak pernah telat. Karena dia orang yang apa ya, konservatif. Maksudnya dikolot, jadi dia tidak mau auto debit. Dibayarnya setiap bulan, dia bayar melalui ATM BCA, tidak pernah telat. Bukti transfer semua disimpan selama 10 tahun. Ya, kebetulan bulan Mei kungkungnya ini divonis cancer, bulan Juni kolaps, bulan Juli tutup usia. Jadi kungkungnya ini hanya bayar polis bulan Mei, bulan Juni dia nggak sadarkan diri, nggak dibayar, keluarga tidak pernah ada yang tahu kalau kungkung ini buka polis UP jiwa. Itu bukan kesehatan, UP jiwa. Cuman 250 juta. Preminya tidak salah 500-600 ribu tok setiap bulan ya. Nah, waktu meninggal baru dibuka di laci kungkungnya, baru ketahuan bahwa ada bayar polis. Ditulis ini bayar polis, banyak banget struknya itu disimpan. Nah, ternyata setelah dicekkan agennya juga sudah tidak ada lagi, sudah tidak jadi agen ya. Setelah dicekkan ternyata polisnya posisi lapse. Terus kemudian
Nanya ke saya, iya soalnya kan nggak dibayar, telat baru lapse gitu. Enggak, jadi kayak nilai biaya asuransinya sudah lebih gede daripada preminya gitu. Pokoknya habis nilainya, enggak pernah narik duit. Jadi sesuai itu bayar tuh premi dari awal tuh sudah yang antara savingnya kecil, nol atau ya apa gitu. Pokoknya sudah sangat minim gitu. Pokoknya nilai tunai tidak ada. Jadi begitu lewat dari 1 bulan langsung polisnya lapse gitu. Nah, terus kemudian saya bilang coba aja ajukan ke Prudential karena ingat enggak sempat ada speaker di sini sih ngomong kenapa dia jatuh cinta sama Prudential karena ada kasus seperti itu. Ya polis nasabahnya lapse tapi Prudential masih mau mendengarkan alasan lapse-nya ini kenapa dan akhirnya klaimnya dibayar. Nah, dari kejadian itu saya akhirnya bilang coba aja ajukan ke Prudential, tunjukkan bukti-buktinya dan akhirnya dibayar teman-teman. Hanya enggak sampai 2 bulan ya. Jadi dari pengajuan sampai akhirnya Prudential transfer uangnya itu tidak sampai 2 bulan ya. Keren banget ya Prudential ya. Nah, hal itu saya yakin tidak bisa kita dapati di asuransi lain karena Prudential ini benar-benar toleransinya cukup tinggi. Nah, artinya teman-teman dari sini kita bisa sharingkan ya cerita saya ini teman-teman bisa sharingkan bahkan kalau misal mau minta bukti saya bisa kok minta kesaksian dari keluarganya Ricci itu ya. Nah, teman-teman bisa ngomong begitu juga klaim ini yang nggak dibayar langsung heboh se-Indonesia. Padahal setiap bulan banyak sekali bahkan ribuan klaim yang terbayar. Benar nggak ya? Bahkan Ellen Marcelina pernah bantu nasabah Prudential yang bukan nasabahnya sendiri klaim kecelakaan habis 1,4 miliar. Benar nggak teman-teman ya? Nah teman-teman bisa mau tak kasih bukti transfernya. Nah teman-teman bisa minta ke leader teman-teman masing-masing. Nah makanya ini kenapa kalau kita sharing di grup awesome itu ya jangan cuma sharing cuma closingan teman-teman. Kalau memang ada klaim-klaim yang terbayar sharing ya walaupun kelihatannya halamek kecil gak apa-apa sharing setidaknya itu juga yang bisa membuka apa ya mungkin misal kayak Andreas gini kan masih baru ya dia bisa melihat ternyata yang tiap hari yang nasabahnya U agency yang dibayar ini yoake ya ternyata banyak juga ya sharing karena mungkin aja agent baru itu masih belum ada kepercayaan diri ya nasabahnya yang pernah klaim jadi setidaknya bisa borrow strength dari cerita dari teman-teman yang lain. Oke? Siap sharing teman-teman? Oke, sukses selalu buat Anda. Semangat pagi. Oh ya udah kita foto bareng yuk. Di sini ngobrol ya, gantian ya. Di sini ya tak ngobrol. Make you curse, see you blessing, rip your shirt.